안녕하세요. Hai Cinggu, kembali lagi di channel aku Win Pok Pop. Hari ini aku akan kembali menceritakan alur cerita drama baru keluaran dari JTBC. Judul dramanya adalah Dr. Cha, menceritakan tentang seorang ibu rumah tangga yang bernama Cha Jung Suk. Ia harus rela berhenti berkarir dan mengurus rumah tangga padahal dia adalah seorang dokter. Dan setelah sekian tahun hidupnya hanya fokus pada kehidupan rumah tangganya, akhirnya Cha Jung Suk berniat kembali menjadi seorang dokter. Seperti apa kisahnya ya? Ini dia alur cerita drama Dr. Cha episode yang pertama dan episode yang kedua. Episode pertama memperlihatkan sosok wanita bernama Cha Jung Suk. Cha Jung Suk adalah seorang ibu rumah tangga yang hidupnya hanya melayani keluarganya saja. Di lain waktu, ia juga sering pergi ke klinik kecantikan milik sahabatnya Baek Mi-hye. Selain curhat tentang kehidupan rumah tangganya, Jung Suk juga sering berkonsultasi perihal kesehatan kulitnya. Nah, di sini Cha Jung Suk sering bercerita tentang kehidupan rumah tangga. Bahkan ternyata Cha Jung Suk ini diejek oleh Mi-hye jika dirinya sudah 10 tahun tidak tidur bersama dengan suaminya sendiri. Tapi Cha Jung Suk berkata jika hubungan cinta antara suami dan istri tidak hanya melalui hubungan fisik saja. 저는 진짜 너무 기분이 안 돼 있어서 Sebenarnya Mi-hye sangat menyayangkan Cha Jung Suk yang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga saja. Padahal Cha Jung Suk berprofesi sebagai seorang dokter. Cha Jung Suk beralasan jadi ibu rumah tangga itu tidak sesantai itu. Ia melahirkan dan juga membesarkan kedua anaknya untuk menjadi masa depan negara ini dan menurutnya itu lebih baik. Meskipun sebenarnya Cha Jung Suk sedikit iri karena Mi-hye sukses menjadi seorang dokter kecantikan dan dia masih menjadi seorang ibu rumah tangga. Saat pulang dengan bus, Cha Jung Suk masih memikirkan apa yang dikatakan Mi-hye tadi. Kenapa Cha Jung Suk lebih memilih menjadi ibu rumah tangga ketimbang menjadi dokter? Tiba-tiba di dalam bus itu ada seorang pria yang tidak bisa bernapas. Semua orang di sana mencari seseorang yang bisa membantu pria tersebut. Tidak sengaja, Cha Jung Suk bergumam jika dirinya adalah seorang dokter. Orang-orang pun meminta Cha Jung Suk untuk langsung menolong pria itu. Cha Jung Suk kemudian mencoba melakukannya, tapi ia ragu. Sampai kemudian ia meminta orang-orang di sana untuk segera menelpon ambulan saja. Saat ambulan datang, orang-orang merasa heran kenapa Cha Jung Suk tidak bisa menolong pria itu padahal dia adalah seorang dokter. Hal tersebut kemudian didengar oleh seorang pria yang kebetulan juga lewat dan ternyata dia adalah seorang dokter bedah di rumah sakit universitas bernama Roy Kim. Pria itu bergegas untuk memberikan pertolongan pertama sebelum mereka sampai ke rumah sakit. Dan di sana Roy Kim membantu agar pria itu bisa segera bernapas. Melihat Roy Kim berhasil melakukannya, Cha Jung Suk terlihat begitu senang hingga ia bertepuk tangan. 선생님 정말 잘하셨어요 선생님. Setelah sampai ke rumah sakit dan mengurus semuanya, Roy Kim dan Cha Jung Suk pergi keluar. Roy Kim sempat menduga jika Cha Jung Suk berbohong perihal dirinya adalah seorang dokter karena Cha Jung Suk tidak bisa melakukan pertolongan pertama. Cha Jung Suk berkata, memang dulu ia adalah seorang dokter dan sudah 20 tahun ia tidak bekerja. Ia bangga melihat pertolongan Roy Kim tadi dan menurutnya hal tersebut sangat keren. Dan kemudian Cha Jung Suk pun pergi dan meninggalkan kesan yang mendalam pada Roy Kim kepada sosok Cha Jung Suk. Sementara itu, di rumah sakit Universitas Somyong, seorang profesor doktor bernama So In Ho adalah suami dari Cha Jung Suk. Ia bekerja di rumah sakit tersebut dan sangat disegani oleh dokter-dokter residen. Putra In Ho, Jung Min, juga bekerja sebagai dokter magang di rumah sakit tersebut. Namun sayang, di balik kesuksesan dirinya, ternyata suami Cha Jung Suk ini berselingkuh dengan salah satu dokter di sana bernama Choi Seung Hee dan terlihat jika In Ho sangat mencintai Seung Hee. 아들한테 들키는 건 좀 그렇지 않아? Di rumah, selain melayani suaminya In Ho, Cha Jung Suk juga melayani ibu mertuanya Kwak Esim yang hidupnya memang penuh dengan kemewahan. Dia selalu meminta dibuatkan jus detox kepada Cha Jung Suk. Saat tahu jika Cha Jung Suk baru saja datang dari klinik sahabat Cha Jung Suk yang sekarang sukses, mertua Jung Suk langsung menyuruhnya untuk tidak iri karena meskipun Mi-hye sukses, tapi Mi-hye tidak punya keluarga tidak seperti Cha Jung Suk. Apalagi kan Cha Jung Suk ibu rumah tangga dengan gelar seorang dokter.
Padahal dalam adegan yang lain, ibu mertua Cha Jung-suk ini pernah ditegur oleh teman-temannya jika ia adalah mertua yang jahat karena tidak memperbolehkan menantunya bekerja dan hanya menjadi ibu rumah tangga saja. Seolah-olah ibu mertua Jung-suk ini mencari pembantu gratisan untuk rumahnya. 며느리만 불쌍하지 뭐. Malam harinya, mereka makan malam bersama. Seperti biasa, Cha Jung-suk menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Tapi sayang, bukan rasa terima kasih yang ia dapat. Setiap hari, ia harus mendengar keluhan dari suami dan juga anak-anaknya. Rasa bumbu makanannya yang kurang, biji kopi yang aneh, dan juga lain-lain. Sehingga ia merasa apa arti dirinya di dalam keluarganya ini. Belum lagi, suaminya In-ho sudah terlalu lama mengabaikannya. Mereka sudah 10 tahun pisah kamar dan In-ho selalu menolak diajak bersama. Padahal Cha Jung-suk selalu melayaninya dalam suka dan duka. Bahkan saat besok In-ho harus berangkat ke Eropa karena ada seminar, Cha Jung-suk masih memikirkan semua peralatan yang dibawa oleh suaminya. Namun, suaminya tidak pernah memperdulikannya. 다정하게 해주면 어디 입안에 가시가 돋아? Keesokan harinya, sebelum In-ho berangkat ke Eropa, Cha Jung-suk mau membelikan kacamata hitam untuk suaminya di pasar raya. Namun tiba-tiba di sana, Cha Jung-suk merasa tidak enak badan dan juga pusing. Hingga tiba-tiba Cha Jung-suk langsung pingsan. Setelah sadar, Cha Jung-suk langsung menelpon suaminya yang saat itu berada di bandara dan bersama dengan Seung-hee. Ternyata, In-ho bukan mau pergi ke seminar, melainkan ingin berlibur berdua bersama selingkuhannya ke Eropa. Cha Jung-suk memberitahukan jika saat ini ia tengah masuk UGD karena tadi ia pingsan. Pihak rumah sakit ingin Jung-suk memanggil walinya. Makanya ia berusaha menelpon suaminya meskipun tahu suaminya mau pergi ke Eropa. Meskipun sedikit khawatir, In-ho tetap tidak bisa membatalkan kepergiannya dan meminta Jung-suk menelpon ibu In-ho atau ibunya Jung-suk saja. 내가 괜히 걱정시켰네. 아니요. Sebenarnya, In-ho memang sedikit khawatir dengan kondisi istrinya, namun ia tetap memilih untuk bepergian dengan selingkuhannya. Bahkan, di saat istri yang terbaring lemah di IGD, In-ho malah membelikan gelang mahal untuk Seung-hee sebagai tanda cintanya. 자, 이제 가시죠. Ternyata Cha Jung-suk mengalami penyakit hepatitis akut yang mengharuskan dirinya menjalani transplantasi liver. Tidak ada orang yang bisa ia mintai tolong karena setahunya suaminya sedang pergi dinas dan ibu mertuanya sedang ada reuni yang menurut ibu mertuanya itu lebih penting ketimbang menemani Jung-suk di rumah sakit. Jung-suk ingin minta tolong kepada anak-anaknya, tapi anak pertamanya sedang bekerja dan anak keduanya sedang belajar untuk ujian. Satu-satunya orang yang bisa Cha Jung-suk mintai tolong adalah ibunya sendiri, Ibu Oh Dokri, ibu sejuta umat. 왜? 무슨 일이 있어? Ibu Jung-suk sangat terpukul begitu tahu anak perempuan satu-satunya harus masuk rumah sakit dan sedang bertaruh nyawa. Penyakit Cha Jung-suk ini membawanya kepada Dr. Roy Kim, dokter yang pernah ia temui dulu. Dr. Roy Kim adalah dokter yang bertanggung jawab pada kasusnya Cha Jung-suk. Sebulan telah berlalu dan penyakit Cha Jung-suk semakin parah dan harus segera mencari pendonor liver. Semua anggota keluarga pun dites dan hasilnya hanya In-ho, suami Cha Jung-suk yang cocok dengan livernya Jung-suk. Namun di sini terlihat wajah asli ibu mertua yang tidak setuju jika putranya harus memberikan liver kepada istrinya sendiri. Ia bahkan berpura-pura pingsan agar In-ho tidak mentransplantasikan livernya kepada Cha Jung-suk. 괜찮아. 얼마나 안 좋아요, 얼마나? 어? 아니야. Sebenarnya ibunya Cha Jung-suk sudah tahu sikap asli ibu mertua putrinya seperti itu. Yang justru ia heran adalah ekspresi suami putrinya, In-ho. Sedikitpun In-ho tidak terlihat khawatir bahkan tidak membela istrinya di hadapan ibunya. Padahal jelas Cha Jung-suk sedang sakit parah, bahkan bisa saja Jung-suk meninggal dunia. Namun meskipun begitu ibunya Cha Jung-suk berusaha mengerti karena In-ho dulu sangat dimanja oleh kedua orang tuanya yang kaya raya. Cha Jung-suk mencoba untuk membela suaminya. Menurutnya, operasi ini resikonya sangat tinggi, jadi tidak mudah bagi mertua dan juga suaminya. Jung-suk hanya bisa meminta maaf kepada ibunya. 어떻게 이럴 수가 있냐?
Satu-satunya harapan Ibu Jungsuk adalah sepupunya Cha Jungsuk, Jongsu yang dulu pernah dirawat oleh ibunya dari kecil. Mau tidak mau, ibunya Jungsuk memohon, bahkan memaksa sepupu Jungsuk untuk mau mendonorkan livernya kepada Jungsuk sebagai bentuk balas jasa kepadanya. Bahkan, ibunya Jungsuk memberikan semua uang tabungannya yang jumlahnya tidak sedikit. Jongsu bingung harus bagaimana. Ia ingin menolong bibinya, namun di sisi lain, ia juga punya istri yang baru saja melahirkan. 내가 매달릴 때가 너밖에 없다가. Sementara itu, penyakit Jungsuk terdengar sampai ke telinga selingkuhannya Inho, Seung-hee. Para dokter di sana pun membicarakan hal ini. Mereka bertanya-tanya kepada Seung-hee karena Seung-hee, Inho dan juga istrinya Inho, Cha Jungsuk, ternyata pernah satu kampus. Namun Seung-hee berpura-pura tidak begitu mengenal istrinya Inho. Di rumah sakit yang berbeda, Dr. Roy yang tahu kondisi keluarga Cha Jungsuk berusaha untuk menghiburnya. Di sisi lain, Cha Jungsuk tidak menyangka jika ia akan menjalani operasi transplantasi liver ini, mengingat dulu saat ia jadi dokter, operasi ini yang pertama kali ia lihat. Dan sekarang, ia tidak menyangka justru dirinya yang menjalaninya. Jika dipikir-pikir lagi, Cha Jungsuk sangat merindukan ruangan operasi. Mendengar hal tersebut, Dr. Roy kemudian mengajak Cha Jungsuk untuk masuk ke dalam ruang operasi, bukan sebagai pasien, melainkan sebagai dokter. Bahkan Dr. Roy mengabadikan momen saat Cha Jungsuk memakai baju dokter. Di saat itu, momen berharga di dalam hidup Cha Jungsuk terjadi di depan matanya. Ia akhirnya bisa merasakan bagaimana menjadi dokter yang sedang mengoperasi pasien meskipun ia hanya melihatnya. Di lain tempat, Seung-hee menanyakan kondisi istri Inho. Di saat itu ia bertanya bagaimana jika dirinya berada di posisinya Cha Jungsuk, apakah Inho akan selalu berada di sampingnya. Seung-hee sepertinya sadar sebagai selingkuhan tentu saja dia selamanya akan hidup sendiri dan Inho tetap akan bersama dengan Cha Jungsuk. Inho yang paham dengan situasi Seung-hee kemudian menjanjikan satu hal, mungkin dia tidak bisa memberikan segalanya kepada Seung-hee, namun ia berjanji tidak akan pernah membiarkan Seung-hee sendiri. 너 혼자 쓸쓸하게 안 둬. Hari itu adalah hari di mana penyakit Cha Jungsuk semakin parah dan harus segera dioperasi. Tiba-tiba saja sepupu Jungsuk malah membatalkan rencananya untuk mendonorkan livernya. Bukan tanpa alasan, tentu dia juga takut jika dia kenapa-napa padahal istrinya baru saja melahirkan. Ibu Jungsuk bingung harus bagaimana. Siapa lagi yang akan menolong putrinya? Satu-satunya harapannya adalah Inho. Kedua anak mereka pun, Irang dan Jungmin, sampai memohon-mohon kepada ayah mereka untuk mendonorkan livernya kepada ibu mereka. Dan akhirnya Inho pun memohon kepada ibunya untuk memberikannya restu agar ia dapat menyelamatkan Jungsuk. Ibu Inho tentu tetap tidak setuju. Ia bahkan melupakan kebaikan Cha Jungsuk kepada keluarga mereka dan menganggap Jungsuk orang pintar yang berubah menjadi orang bodoh. Dari dulu sebenarnya ibunya tidak menyetujui Inho menikah dengan Jungsuk dan melepaskan Seung-hee. Jadi sebenarnya Inho dan Seung-hee sudah pernah berkencan, namun akhirnya putus dan Inho memilih menikah dengan Jungsuk. 내가 처음부터 말렸잖아. Tidak hanya ibunya Jungsuk yang memohon agar Inho mau mendonorkan liver, Jungsuk pun memohon kepada suaminya sendiri agar menolongnya. Di sini Jungsuk mengutarakan perasaannya kepada suaminya yang sudah lama bersikap dingin kepadanya. Ia sadar suaminya tidak membutuhkannya lagi sebagai seorang istri. Selama ini Jungsuk hanya diam dan berusaha melupakan sikap ancur suaminya dengan fokus menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dan di dalam hatinya ia sangat membenci suaminya. Namun jika Inho mau mendonorkan livernya, ia akan melupakan semua itu dan ia akan berterima kasih selama sisa hidupnya kepada Inho. 미안해. Mau tidak mau, Inho akhirnya setuju untuk melakukan operasi. Tapi lagi-lagi pikirannya terganggu saat Seung-hee tidak menyetujui hal ini. Saat ingin menandatangani operasi ini, ibunya Inho datang untuk menggagalkan niat anaknya. Tapi ternyata Cha Jungsuk sudah masuk ke dalam ruang operasi dan Dr. Roy sudah siap untuk menyelamatkan Cha Jungsuk. Tapi siapakah yang menjadi pendonor livernya Cha Jungsuk? 차정수님,
Singkat cerita, Cha Jung Suk sudah selesai dioperasi dan alhamdulillah operasinya berhasil. Saat Jung Suk sadar dari pengaruh obat bius dari operasinya, Jung Suk melihat In Ho sang suami ada di sampingnya. Jung Suk langsung teringat kejadian saat In Ho membatalkan proses persetujuan operasi di mana Jung Suk tahu bukan suaminya yang mendonorkan liver kepadanya. Kata-kata yang keluar dari mulut Jung Suk untuk pertama kalinya adalah Episode kedua diawali dengan Cha Jung Suk dioperasi. Terlihat jelas bukan In Ho yang mendonorkan livernya. Di lain tempat ada Seung Hee yang sepertinya mengharapkan terjadi sesuatu kepada Jung Suk. Jika Cha Jung Suk tidak ada, otomatis hubungannya dengan In Ho bisa segera diresmikan. Singkat cerita, operasi Cha Jung Suk berhasil dan ia kembali sadar. Ia pun melihat suaminya In Ho ada di sana dan langsung berucap kasar kepadanya. Karena Jung Suk tahu bukan In Ho yang mendonorkan livernya melainkan orang lain. Apalagi ia tahu ibu mertuanya dengan jelas menentang keputusan In Ho saat itu. Dr. Roy bahkan tidak habis pikir dengan keluarga In Ho, suami pasiennya. Untungnya saat keadaan genting itu ada pasien kecelakaan yang mati otak yang ternyata setelah dites sangat cocok dengan Cha Jung Suk. Dan untungnya lagi keluarga pasien tersebut bersedia mendonorkan liver kepada Cha Jung Suk. Akhirnya Jung Suk berhasil dioperasi dan Seung Hee gagal bisa bersama dengan In Ho. 내가 오기는 개뿔. Kembali ke rumah, perasaan Jung Suk mulai berubah. Ia memang melihat sambutan hangat dari suami dan juga ibu mertuanya. Tapi Jung Suk tidak lupa dengan perilaku mereka berdua. Hari-hari Jung Suk lalui seperti biasanya mengurus keluarganya. Hingga kemudian ibu mertuanya ingin Jung Suk pergi ke pasar raya untuk mengambil tas yang sudah lama ibu mertuanya pesan. Awalnya Jung Suk menolak, tapi karena ibu mertuanya terus memaksanya, akhirnya Jung Suk mengiyakannya. Saat semua anggota keluarga berkumpul, lagi-lagi kejadian yang sama terulang. Keluarganya selalu mengeluh dengan apa yang disiapkan oleh Jung Suk sampai-sampai Jung Suk sadar jika sebenarnya ia merasa kesepian dan apa arti dirinya di mata keluarga yang terlihat sempurna ini. Hingga akhirnya Jung Suk mulai jenuh dan ia pun memuaskan hatinya dengan berbelanja. Tidak tanggung-tanggung, Jung Suk shopping barang-barang mewah dengan harga yang sangat fantastis menggunakan kartu kredit yang diberikan In Ho, suaminya. Terang saja In Ho yang sedang bekerja dibuat kaget setelah menerima rincian pembayaran menggunakan kartu kredit tersebut. 미친 거 아니야 이거? Jung Suk juga membeli tas yang sama persis dengan milik ibu mertuanya. Harganya sangat mahal, sehingga membuat In Ho langsung menelpon istrinya. Takutnya kartu kredit tersebut baru saja dicuri seseorang. Karena tidak biasanya, istrinya sekali belanja menghabiskan jumlah yang sama dengan harga sebuah mobil. Jung Suk beralasan selama 20 tahun menikah, ia tidak pernah melakukannya dan biasanya ia mendapatkan barang mewah dari bekas ibu mertuanya. Dulu ia sempat berpikir untuk tidak menghabiskan uang milik orang lain, terlebih suaminya sendiri. Tapi Jung Suk sadar semua itu sia-sia, makanya ia ingin hidup bebas tanpa memikirkan orang lain lagi dan hidup sesukanya. 내 맘대로 살려고. 뭐야? Malam itu, saat In Ho sedang tertidur, diam-diam Jung Suk masuk ke kamar suaminya. Ia ingin sekali marah dan melampiaskan semua kekesalannya. Ia benci melihat suaminya yang masih bisa tidur nyenyak, padahal kemarin ia sedang sekarat. Apalagi Jung Suk tahu In Ho merasa lega karena tidak jadi mendonorkan liver kepadanya. Namun sayangnya kata-kata itu tidak bisa ia ucapkan. Yang bisa Jung Suk lakukan adalah hanya menampar suaminya saat In Ho sedang tidur nyenyak. 혹시 나 낙이 되었어? Tentu saja, In Ho langsung terbangun. Ia bertanya kenapa istrinya menamparnya dan Jung Suk menjawab ia hanya kesal. Baru kali ini di dalam hidup In Ho ia ditampar oleh seseorang. Jung Suk juga merasa baru-baru ini hidupnya terasa tertampar dan akhirnya ia sadar. Ia ungkapkan kepada suaminya itu jika ia sudah terlalu lelah. In Ho kemudian menyampaikan jika hal tersebut sudah biasa terjadi pada orang yang baru saja mengalami kejadian traumatis dan pasti mengalami perubahan psikis. Jadi In Ho mewajarkan tindakan istrinya tadi siang yang tiba-tiba berbelanja dan tidak mau melakukan pekerjaan rumah. Sehingga In Ho menyuruh istrinya untuk bersantai dan fokus pada pemulihannya saja. 위선자.
Keesokan harinya, Jung Suk tidak mau melakukan pekerjaan rumah apapun. Ia tidak mau memasak untuk keluarganya dan juga tidak mau lagi membuatkan jus detox untuk ibu mertuanya. Bahkan, ia juga tidak mau membuatkan kopi untuk suaminya lagi. Untuk makan, Jung Suk lebih memilih pergi ke rumah ibunya dan makan di sana. Ibunya lalu menyuruh putrinya itu untuk melakukan sesuatu yang membuat Jung Suk bahagia. Tapi sayangnya Jung Suk bingung apa yang harus ia lakukan dan apa yang bisa membuatnya bahagia. Ibunya berkata, dulu Jung Suk sangat menyukai belajar. Ketimbang bermain, Cha Jung Suk lebih memikirkan untuk belajar saja. Mendengar kata-kata ibunya, Jung Suk kemudian pergi melihat-lihat buku di kamar anaknya. Ia sadar ia memang menyukai belajar. 아직 썰고 있네. Beberapa hari ini, Jung Suk suka pergi keluar dengan sahabatnya Mihe. Ia minta izin kepada ibu mertuanya dan ibu mertuanya salpok dengan tas yang sama dengan miliknya. Ia kira tas itu adalah tas palsu. Tapi setelah tahu tas itu adalah tas asli, ibu mertua Jung Suk langsung shock. Setelah curhat tentang kelakuan In-ho kepadanya, Mihe kemudian nyeletuk jika sebaiknya dulu Seung-hee memiliki In-ho saja. Jung Suk hampir lupa siapa sebenarnya Seung-hee. Setelah diingat-ingat lagi, Seung-hee ternyata adalah kekasih In-ho saat masih kuliah. Semua teman-teman di kampus mengira mereka akan menikah karena mereka adalah pasangan serasi. Tapi ternyata In-ho lebih memilih Jung Suk karena saat itu Jung Suk tengah hamil anaknya In-ho. Istilahnya, Jung Suk adalah orang yang kedua. Jadi, ceritanya saat masih kuliah, angkatan mereka sedang pergi berwisata dan sedang mendaki. Tiba-tiba kaki Jung Suk tersandung dan terkilir sehingga ia tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Anehnya, In-ho malah menawarkan diri untuk mengantar Jung Suk ke penginapan dan teman-teman yang lain melanjutkan pendakian. Tidak hanya itu, In-ho juga mengobati kaki Jung Suk dan karena pengaruh cuaca dingin dan penghangat di dalam ruangan itu, timbullah gairah anak muda apalagi mereka sedang berdua-duaan. Akhirnya, Jung Suk pun hamil anaknya In-ho yaitu Jung Min. Saat itu, Seung-hee yang baru kembali dari luar negeri pun kesal dengan In-ho dan semua teman-teman di sana pun merasa kasihan dengan Seung-hee. Namun, Jung Suk tidak tahu jika selama ini In-ho dan Seung-hee masih bersama. 너 승희 어떻게 사는지 알아? Suatu hari, Jung Suk mengunjungi suaminya In-ho di rumah sakit untuk membahas sesuatu. Selama menikah, Jung Suk tidak memiliki apa-apa. Ia hanya ingin kepemilikan rumah separuh atas namanya. Ia ingin In-ho memikirkan hal ini sebelum ia pulang ke rumah. Setelah mengatakan keinginannya, Jung Suk kemudian melihat keadaan putranya yang juga bekerja di rumah sakit itu. Ia agak sedih ketika melihat putranya Jung Min dimarahi oleh seniornya di rumah sakit. 이 새끼를 잡네 잡아 아주. Saat mau pulang, ternyata Dr. Roy yang kebetulan ada di rumah sakit itu melihat Jung Suk dan kemudian langsung memanggilnya dengan sebutan dokter. Jung Suk agak terkejut karena sudah lama ia tidak dipanggil dokter. Dr. Roy suka saat melihat Jung Suk senang dipanggil seperti itu. Ia kemudian meminta nomor handphone Jung Suk. Awalnya Jung Suk agak kegeeran karena jarang-jarang ada cowok cakep minta nomor handphonenya. Tapi setelah tahu ternyata Dr. Roy ingin mengirimkan foto Jung Suk saat mau masuk ke ruang operasi, ia pun sedikit malu. Jung Suk kemudian berterima kasih kepada Dr. Roy karena telah menyelamatkan hidupnya. Baru kali ini Jung Suk sadar jika pekerjaan seorang dokter itu sungguh mulia menyembuhkan orang sakit. Melihat hal itu, Dr. Roy kemudian bertanya mengapa Jung Suk tidak kembali bekerja sebagai dokter saja. Karena Dr. Roy merasa Jung Suk masih bisa melakukannya. Jung Suk kemudian kembali ke rumah dengan perasaan yang berbunga-bunga. Ia rindu masa-masa dia bekerja menjadi seorang dokter. Di sisi lain, ibu mertua Jung Suk tidak setuju jika nama Jung Suk juga masuk ke dalam sertifikat kepemilikan rumah. Menurutnya seorang menantu tidak berhak mendapatkan harta, apalagi mereka punya anak laki-laki. Jadi harta warisan akan jatuh ke tangan anak laki-laki. Saat In-ho menyampaikan hal ini kepada istrinya, Jung Suk mau tidak mau mencoba untuk mengerti. Tapi ia kemudian meminta sesuatu kepada In-ho. Ia ingin kembali menjadi dokter residen. In-ho langsung tertawa mendengarnya. Ia berpikir istrinya ini sedang bercanda. Apalagi jika benar-benar mau bekerja, istrinya sudah terlalu tua. Namun Jung Suk tetap bersikeras dan ia tetap akan ikut ujian kedokteran lagi. In-ho kemudian berkata jika Jung Suk tidak akan lulus meskipun dulu Jung Suk tergolong anak yang pintar. 붙으면 어쩔 건데?
Jungsuk kemudian belajar dan terus belajar. Hari-harinya hanya disibukkan dengan belajar. Sampai pada hari ujian, akhirnya Jungsuk mendapatkan nilai yang mendekati sempurna, 49 dari 50. Sementara putranya, Jungmin, mendapatkan hasil 45 dari 50. Setelah lolos ujian, Jungsuk merapikan tampilannya dan menulis formulir residensi di rumah sakit tempat In-ho bekerja. Ternyata salah satu profesor penilai dari rumah sakit tersebut adalah Seung-hee. Ia begitu khawatir setelah melihat formulirnya Jungsuk. Saat ini, profesor-profesor yang lain tidak tahu jika Jungsuk adalah istrinya Dr. Seo In-ho. Mereka hanya mengira Jungsuk adalah ibu-ibu yang tidak ada kerjaan hingga di umur segini baru melamar menjadi dokter. Seung-hee menolak formulir Jungsuk dengan alasan Jungsuk adalah mantan pasien yang menerima transplantasi jadi tidak bisa menjadi dokter. Dan dokter-dokter yang lain juga berkata, meski nilai Jungsuk tinggi, mereka tidak bisa menerima Jungsuk karena umurnya sudah terlalu tua. Seung-hee langsung menelpon In-ho dan memberitahukan hal ini. In-ho cukup terkejut setelah tahu Jungsuk lolos dengan nilai yang tinggi dan melamar di rumah sakit tempat dia bekerja. Namun semua sudah terlambat karena hari itu adalah saatnya semua pelamar dites wawancara. Sampai tibalah saat giliran Jungsuk masuk dan diwawancarai. Semua profesor di sana menanyakan kondisi Jungsuk pasca operasi transplantasi. Karena jika Jungsuk diterima, ia harus bekerja sebagai dokter residen yang jam kerjanya panjang dan tentu sangat melelahkan. Apalagi usia Jungsuk yang sudah terbilang sangat tua untuk ukuran dokter baru. 원만한 관계를 유지하는 것도 쉽지가 않을 겁니다. Singkat cerita, setelah wawancara itu, Jungsuk menerima telepon jika dirinya gagal dalam tes wawancara. Ia menanyakan alasannya, ternyata ini semua karena usianya yang sudah tidak muda lagi. Meskipun tahu dia bakalan tidak diterima, Jungsuk tetap bersedih. Kesedihannya membuat In-ho menyuruhnya untuk pergi berlibur saja. Apalagi saat ini, emosi Jungsuk terlihat belum stabil. Namun, tiba-tiba anehnya setelah beberapa hari kemudian, terlihat jika Jungsuk berada di rumah sakit dan sedang belajar bersama dengan Seung-hee.